Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue tetap melanjutin novel dari Shinkanomi, yaitu volume 11 yang part 2, yang dimana ini kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video sebelumnya kan sampai pada pembahasan yang dimana kelompok Lutia, Origa, Rurune, dan Zora itu mengalami kesulitan, yaitu diserang oleh monster. Tapi menanggapi serangan monster misterius itu, dimana Origa dan yang lainnya waspada, Rurune malah menyerang dengan mengutamakan nafsunya sendiri. Karena sepanjang perjalanan mereka hanya gurun yang mereka lihat tanpa menemukan makhluk yang tampak seperti makanan. Jadi, Rurune begitu bersemangat ketika melihat makhluk hidup lain setelah waktu yang sangat lama. Dengan keheranan, Origa pun bertanya apakah Rurune benar-benar ingin makan makhluk itu. Rurune pun membenarkannya karena Rurune melihat makhluk itu sebagai makanan. Mendengar jawaban Rurune, Origa pun menganggap Rurune sudah kehilangan akal karena kerakusannya. Sebab mereka bahkan belum tahu makhluk seperti apa yang mereka hadapi. Namun dengan sedikit kesal, Rurune pun mengatakan bahwa dia sudah pernah melihat makhluk seperti itu di tempatnya sebelumnya. Tapi Origa sedikit meragukan kata-kata Rurune. Bahkan Lutia dan Zora yang dulunya tinggal di dungeon pun mengerti bahwa itu sangatlah tidak normal. Rurune pun melanjutkan dengan santai bahwa dia pernah tinggal di pasar monster sebelum dibeli oleh Seichi. Di sana, Rurune sering melihat makhluk seperti itu yang membuat pemiliknya selalu dekat dengan kematian. Mendengar penjelasan Rurune, Origa dan yang lainnya pun kebingungan karena mereka tidak tahu bahwa Rurune sebenarnya seekor keledai yang pernah tinggal di pasar monster. Mengabaikan Origa dan yang lainnya, Rurune pun segera mengalihkan perhatiannya ke monster tak dikenal yang dia kalahkan karena penasaran dengan rasanya. Tidak tahan lagi dengan nafsu makan Rurune yang rakus, Origa dan yang lainnya pun tidak punya pilihan lain selain menarik Rurune yang tidak bisa menghentikan air liur dan mulutnya. Namun saat itu terjadi, ada seseorang yang melihat tingkah Rurune seperti itu dengan bingung sambil mengatakan bahwa itu sangatlah aneh. Origa dan yang lainnya yang tidak merasakan kehadiran orang itu pun melompat menjauh dari tempat kejadian saat mendengar suara yang tiba-tiba dilemparkan ke arah mereka. Kemudian muncullah seorang pria berkulit gelap, yaitu si Vitor, sang resonansi yang berdiri dengan wajah kaku. Menyadari kehadiran Vitor, Origa pun bertanya dengan tenang kepada Vitor, siapa dia sebenarnya. Dengan senyum keji di wajahnya, Vitor pun memperkenalkan dirinya sebagai Vitor, sang resonansi. Lalu seketika Vitor pun menghilang dari hadapan Origa yang kebingungan mencari posisi Vitor pun dikejutkan oleh suara Vitor yang memanggil namanya tepat di belakang. Menanggapi suara Vitor dari belakangnya, Origa pun segera membalikkan tubuhnya ke arah Vitor sambil menyilangkan tangannya untuk mengambil posisi bertahan. Pada saat itu benturan luar biasa pun menghantam lengan Origa dan Origa pun terpental sangat jauh. Kemudian Vitor pun melesat lagi menuju belakang Origa dan melepaskan tendangannya lagi. Origa pun terhempas dan saat Origa berhasil menyesuaikan posturnya di udara, dia mendarat sambil mengkhawatirkan lengannya yang sakit. Sambil mengkhawatirkan kondisi Origa, Zora dan Lutia pun segera bergegas mendekati Origa. Lutia pun memegangi lengan Origa yang pernah dan membengkak itu. Lalu cahaya hitam lembut dari Light of Demon King pun keluar. Lengan Origa yang disentuh oleh cahaya pun secara bertahap mereda dan kembali keadaan semula. Sambil memancarkan aura permusuhan, Lutia dan Zora pun bertanya kepada Vitor siapa sebenarnya dirinya. Tetapi Vitor tampak tidak peduli dengan hanya menguap lebar sambil mengatakan bahwa dia hanya ingin bersenang-senang. Vitor memberitahu bahwa dia yang sudah tahu tujuan Lutia dan yang lainnya merasa sedikit kecewa dan tidak lagi tertarik kepada mereka karena Vitor menilai Putri Raja Iblis dan kelompoknya yang belum pernah dilihatnya itu terlalu lemah. Jadi Vitor hanya ingin segera mengakhiri mereka semuanya di sana.
Lutia yang sangat marah dengan kata-kata Vitor pun mengeluarkan sihir Demon King's Hand. Itu adalah sihir yang sama dengan yang dilepaskan di dungeon Zora. Sebuah tangan besar yang terbuat dari api hitam pekat pun muncul. Namun karena levelnya yang telah melingkat, maka yang muncul bukan hanya satu lengan, tapi dua lengan sekaligus. Dengan momentum tangan api hitam pekat panas yang diayunkan Lutia ke bawah, Vitor pun mengalihkan pandangannya yang dingin seolah-olah tak tertarik. Dan dengan santai, Vitor pun mengibaskannya dengan lengannya. Hanya dengan itu, sihir Lutia pun terhapus. Kemudian badai pun menyerang Lutia dan yang lainnya. Lutia dan yang lainnya pun mati-matian menahan badai. Dan saat Vitor mengalihkan pandangannya ke monster misterius yang telah Rurune kalahkan, Vitor pun melambaikan tangannya ke makhluk misterius yang sudah mati. Hanya dengan satu tindakan itu, semburan kekuatan sihir yang luar biasa pun mengalir ke monster misterius itu dari atas. Dan mayat monster misterius itu pun menghilang dengan bersih dari tempat itu. Setelah itu, lalu datanglah tiba-tiba sebuah suara pun terdengar. Dan Vitor pun mengalihkan pandangannya ke arah suara itu. Sementara Vitor mengeluarkan suara terkejut, Origa dan yang lainnya pun melompat menjauh. Rurune pun marah sambil meratapi dan mencari-cari makanannya yang sudah lenyap tanpa jejak. Melihat keadaan Rurune yang menyedihkan, Zora pun tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya dan meneteskan air mata. Zora yang dibesarkan di dungeon memiliki hati yang sangat murni. Jadi dia tidak bisa menahan tangis ketika dia melihat apa yang terjadi dengan Rurune. Tapi Olga dan Lutia yang masih tergolong normal pun tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Vitor pun kembali memfokuskan pikirannya sambil menatap Rurune. Sekarang Rurune pun bertekad akan memusnahkan Vitor seperti monster yang baru saja dimusnahkannya. Tiba-tiba ketika Vitor menyadarinya, dia telah menerima benturan hebat pada perutnya dan melayang di udara. Sebagian besar organ dalamnya pun hancur hanya dengan satu pukulan itu, dan darah yang banyak pun keluar dari mulutnya. Sambil tergeletak di tanah, Vitor pun hanya bisa melihat Rurune dengan kakinya yang terangkat. Ketika sosok Rurune kembali menghilang dari hadapan Vitor, Vitor pun kembali dipukul dengan keras di sisi tubuhnya. Dan dia pun terlempar ke samping sambil melayang di udara. Karena dalam sekejap mata Rurune melompat ke udara dan menendang si Vitor. Origa dan yang lainnya pun hanya bisa melihat pemandangan itu sambil tercengang. Karena tidak ada yang menyangka bahwa Rurune bisa sekuat itu mengalahkan utusan dari salah satu dewa setan. Vitor yang terlempar dan berguling-guling di tanah pun mencoba untuk bangun, tetapi Rurune segera mengayunkan tumitnya jatuh ke atas kepala Vitor. Dengan kepala Vitor yang tertanam di tanah, sebuah kawah besar pun tercipta di sana. Dengan tendangan Rurune tersebut, tidak hanya organ internal tetapi juga tulang Vitor pun ikut hancur. Sekarang, dendam Rurune terhadap makanannya pun telah terbayar. Origa dan yang tidak bisa memahami Rurune pun hanya tertegun kebingungan karena asal-usul Rurune, kemampuan Rurune dan semuanya yang terlalu misterius. Namun, karena Vitor berhasil dikalahkan dengan perbedaan kekuatan tempur setinggi langit, Origa dan yang lainnya pun berpikir bahwa mereka akhirnya akan bebas dari ketegangan itu. Kemudian dari jasad Vitor yang terbaring di tanah, mereka pun mendengar suara tawa. Origa dan lainnya pun terkejut dengan situasi itu. Mereka melihat Vitor yang perlahan bangkit seperti semula dengan asap kecil yang keluar dari seluruh luka di tubuhnya. Rurune juga mengerutkan keningnya melihat pemandangan itu sambil menggoyangkan kakinya dengan ringan, seolah mengingat perasaan saat memukul Vitor. Vitor pun memuji dengan kagum tendangan Rurune yang membuat organ dalam dan tulangnya hancur berkeping-keping itu. Sambil bergerak, Vitor pun memeriksa tubuhnya yang sudah sembuh total sambil mengernyitkan lehernya. Lalu, setelah mereka saling melontarkan kata-kata provokasi, Rurune dan Vitor pun bertarung kembali. Di tempat lain, setelah sekitar 3 hari kelompok Seichi meninggalkan Terviel, mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Setelah pertemuan mereka dengan monster Raku Daruma sebelumnya, mereka belum menemukan satupun monster lainnya di jalan yang mereka lalui. Jangankan makhluk hidup, bahkan mereka tidak menemukan satu tanaman pun yang tumbuh di sana. Selain Seichi, Al dan Saria pun merasakan hawa panas yang membuat keringat mereka mengucur deras. Setelah perjalanan beberapa saat di gurun yang tandus, mereka pun mulai menyadari bahwa terdapat banyak lubang yang menganga di sekitar mereka. Namun mereka tidak melihat makhluk apapun di sana, meskipun mereka dapat melihat bukti bahwa ada tanda-tanda kehidupan di sana.
Namun sekarang mereka telah berada di tempat yang tampak porak-poranda, di mana banyak tulang-tulang yang berserakan. Ketika Seiichi berjalan sambil melakukan percakapan biasa dengan Saria dan Al, tiba-tiba makhluk besar seperti tumbuhan pun melompat ke depan mereka. Semua orang yang terkejut atas kemunculan tanaman besar itu pun masuk ke posisi waspada. Setelah dilihat lebih dekat, Seiichi pun bisa melihat bahwa seluruh fisik tanaman itu terbentuk seperti meriam yang siap menembakkan sesuatu. Biasa dikatakan bentuknya mirip Pea Shooter di dalam game Plants vs Zombie. Seiichi pun menduga bahwa yang membuat lubang di tempat mereka berada itu adalah monster pohon itu. Ketika Seiichi mencoba meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, tanaman raksasa itu pun tiba-tiba mengarahkan bunganya ke arah Seiichi dan yang lainnya. Dengan aba-aba dari Al untuk menghindar, mereka semua pun buru-buru berpindah dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Dan seketika itulah sesuatu pun menghantam dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sebuah lubang mengerikan pun tercipta dengan sesuatu yang terlihat seperti kepala manusia yang terkubur di dalamnya yang mengeluarkan asap. Kemudian benih yang terkubur di dalam tanah yang retak itu pun mulai tumbuh menjadi tanaman yang baru yang sama persis dengan tanaman yang menembakkan benih sebelumnya. Kemudian tanaman yang baru tumbuh dan tanaman sebelumnya pun mulai menembakkan benih seperti bola meriam ke arah mereka. Al pun mati-matian menghindarinya sambil sedikit mengomel dengan situasi mereka. Karena setiap kali mereka menghindari peluru benih, maka setiap dari peluru itu akan tumbuh lagi, sehingga jumlah serangga pun terus meningkat. Saria pun mengubah wajahnya menjadi gorila dan melepaskan sihir apinya ke arah bola meriam itu. Kemudian bola meriam yang terkena api pun meledak dan benih kecil dari pecahan ledakan itu pun menyerang mereka lagi. Saria pun diserang oleh benih kecil dari jarak dekat, tetapi dia mampu menghindarinya dengan baik. Dalam situasi itu, Seiichi pun ragu Rurune dan yang lainnya benar-benar mampu melewati tempat di mana ada tanaman berbahaya seperti itu. Tapi jika mereka bisa melewatinya, Seiichi menganggap mereka pasti akan baik-baik saja. Karena tidak lucu baginya jika tulang-tulang yang tersebar di sekitar mereka itu adalah Origa dan yang lainnya. Setelah membuang anggapan negatif tentang Origa dan yang lainnya, Seiichi pun mulai mengaktifkan Advanced Appraisal yang sambil menghindari serangan monster pohon. Namun, Seiichi hanya melihat daftar nama serta level monster itu kosong dan tidak diketahui. Seiichi pun melihat monster itu seperti bos terakhir dari sebuah game. Sebab, Seiichi sendiri pun tidak bisa mendekati monster itu menggunakan skillnya karena badai peluru. Dan jika Seiichi berusaha menghindarinya, maka jumlah mereka akan meningkat dan jumlah serangannya pun juga akan meningkat. Melihat Al yang sedang menyerang peluru-peluru itu, Seiichi pun memutuskan untuk mencoba sesuatu yang muncul di pikirannya, yaitu memukul balik peluru-peluru tersebut. Seiichi pun memukul balik peluru terbang dengan bagian pedang dari Fine Sword of Swirling Hatred yang warna hitam, seperti yang sedang-sedang memukul bola baseball. Lalu dengan akurat berhasil mengenai bagian bunga dari tanaman yang menembaknya. Karena terkejut melihat tindakan Seiichi yang berhasil membunuh salah satu monster tumbuhan itu, tumbuhan lain pun berhenti bergerak karena kebingungan. Sambil mengabaikan keadaan tanaman itu, Seiichi pun melihat benih itu terbang menjauh. Saat Seiichi mengayunkan pedang swirlingnya yang berwarna hitam, Saria yang mengamati benih tersebut pun berkata, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu bahwa apakah akan baik-baik saja jika Seiichi menerbangkan benih itu ke suatu tempat. Karena ketika benda itu menghentam tanah, maka monster baru akan lahir dan mereka akan berlipat ganda. Seiichi pun tidak menyadarinya sampai Saria memberitahunya. Kemudian tanaman yang telah berhenti bergerak pun mulai bergerak seolah-olah tiba-tiba mereka teringat sesuatu dan mulai membidik Seiichi dan yang lainnya untuk melanjutkan serangan mereka kembali dengan serangan yang lebih kuat. Meskipun begitu, Seiichi sedikit khawatir karena meskipun tanaman yang dikalahkannya beberapa saat yang lalu menghilang menjadi partikel cahaya, tetapi monster tanaman itu tidak menjatuhkan item apapun. Terakhir kali, Seiichi mendengar bahwa item drop tidak selalu dapat diperoleh di dungeon Zora. Tetapi meskipun demikian, monster yang dikalahkannya selama ini selalu meninggalkan item drop. Seiichi pun mempertanyakan apakah tanaman yang mereka hadapi itu benar-benar seekor monster. Pada saat Seiichi berusaha memikirkannya, para monster tanaman pun tidak mengendurkan serangan mereka. Jadi, Seiichi pun memutuskan akan segera memusnahkan tanaman-tanaman itu. Seiichi pun segera mengkonfirmasi kepada Al apakah benar-benar tidak ada manusia yang hidup di sana.
karena sebelumnya mereka tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Al pun memastikan bahwa tidak mungkin ada manusia yang hidup di sana. Setelah memastikannya, Seiichi pun berniat untuk mengakhirinya lebih awal. Seiichi ingin tahu apakah dia bisa memanggang monster tanaman itu dengan sihir apinya. Tapi jika Seiichi tidak membakarnya dengan benar, bijinya akan pecah dan itu akan menjadi bencana. Mengingat tempat itu adalah tempat yang panas, jadi Seiichi tidak perlu repot-repot meningkatkan panas di area sekitar itu. Karena tidak adanya pemukiman manusia di wilayah itu, Seiichi pun tidak peduli jika dia memukul balik benih monster tanaman itu dan menyebarkannya ke wilayah tersebut. Seiichi menganggap akan lebih baik jika banyak tanaman hijau yang tumbuh di daerah yang gersang itu. Seiichi pun mulai memukul kembali benih yang terbang ke arah monster tanaman itu satu demi satu, sampai akhirnya Seiichi pun memusnahkan semua tanaman-tanaman monster di sekitar mereka. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Nah, di video selanjutnya itu kedatangan si Seiichi yang dimana dia melihat kelompoknya itu sedang kesulitan ya, terutama si Lutia, Auriga, Zora, dan Rurune. Jadi begitu. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.